bertanda bahwa itu anjuran Rasulullah untuk masuk surga di dunia sebelum ke taman surga di akhirat. Yang jelas baik roh ke orang yang hana roh, baik roh ke orang yang hana roh. Asai karuh ke orang roh nyan karuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la yasuqul khaira illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia gure-gure gedanya abun Tungku Munawar dari Sibre dan seluruh risyid kamu adun adaw serta Bandung saudara yang kadruh degah. Malamnya luntuan tampilkan sebagai undangan ke mubalek, ke penceramah, tapi juga salah sidro pengisi pengajian di sini setiap bulan yang nupike buno yang deng isino mandung nupike mandum Bandung gore bebe utapau rupanya kagak wakilah dilo biro. Jadi malamnya hana panjang karena memang hana rencana panjang bak nupike bagi-bagi. Bagi luntuan malamnya hanya ingin menyampaikan bahwa Bandung gedanya hitang ramai malam top sebab sang le tenang gedop sang. Semoga duk no ramai bak top untuk beramai lomba buka dan seterusnya. Hakikatnya tanya laudin lam dunianya Bandung mureng walaupun gaharapkan mencari ridha Allah, tapi mereka lebih cenderung mencari kesenangan atau kebahagiaan. Namun mereka terkadang salah konsep dalam memilih kesenangan itu. Nah urang mulai poi tu biar metauro metiga-tiga ngedicim tu biar tu berangkat ho yang gejak pe yang kerja ikan tu pe yang jak ulaut pe yang pasangkut pe yang jak belanja yang jak sekolah kan tu dan sebagainya. Mereka ingin kesenangan sebenarnya. Nah orang yang dipikir kesenangannya bak kenderaan mewah, bak motor mewah, bak kereta mewah, bak rumah mewah. Handai iblo kadang-kadang diupayakan untuk temecua kepikiran kesenangan yang dijecua gemudang kadang hanya mampu untuk bayar 3 kredit kepikiran cit kesenangan ternyata 2 bulan kakrut muka koncinan. Nah yang ladum bagi fikir bek tegat hat kerja bek berat hat buat bah tak kerja santai tak mekat-mekat bengah sagai tak mulai buka support tutup inan kepikir kesenangan rupanya hana jin walaupun dulunya kita harap inan kesenangan. Olehnya na urang lam kepikir kesenangan kan mendapatkan pasangan yang ideal yang didambakan bagi cari berujih dengan tergila-gila mak tam hang patih hiyah larang hana dengar sehingga cinta dengan buta dan tuli so yang pegah baik bengeh ke udeng tam, bahkan beda jauh usia tidak soal, yang penting asal beda kelamin. Inan bikin kebahagiaan ternyata ujung-ujung hana cin dia mengkawin payah kerling-kerling la ilom pat le kesenangannya. Kemudian sampai tu bak tingkat yang remaja-remaja duduk bak warung main-main chip habis watir semalam suntuk ibikinan kesenangan mulai maghrib pun tamang yubuh kupi sikan
oleh malam baru piuh ngan kopi tabuh gelahnya bikinan tenang koncit malah na yang pikir lom kesenangannya harus kerja keras juga tidak, karena seandainya yang kerja keras mereka akan mendapatkan kesenangan, pasti kuli-kuli bangunan orang yang terbahagia di dunia karena mereka bekerja keras. Nah yang pikir lom kesenangannya dengan kerja 20 jam, dengan lama bekerja akan mendapat kebahagiaan dan kesenangan. Juga tidak, karena seandainya yang le kerja akan senang, pasti yang buka warung siang malam itu makhluk tersenang di dunia. Nalem yang pikir kesenangannya bah rayuk titel panjang pendidikan, seandainya inan kesenangan, pasti dosen-dosen, guru-guru yang panjang-panjang sekolah, mereka lah yang menggapai kesenangan. Ternyata mereka juga punya persoalan hidup. Nalem yang kira kesenangan dengan jet ke pejabat, jet ke penguasa, seandainya penguasa jet ke kesenangan, sebuah sarana kebahagiaan, pasti presiden dan raja-raja mereka lah makhluk yang terbahagia di dunia. Nyanpihkan buktinya le raja-raja yang tidak mendapatkan kebahagiaan, le presiden Israel mati dengan hina, Fir'aun Namrud mati dengan sangat menyedihkan. Teplah orang yang minta kesenangan, tapi ternyata kesenangan itu tidak ditemukan karena mereka salah persepsi dalam mencari kebahagiaan itu sendiri. Coba anak muda, ipikir senangan pun tabu-tabu, hana pengen beloyang menghai lem cap kameng bejeun. Ipikir inan kebahagiaan, mereka menduga itu syurga. Ya pegat syurga segala merumpak syurga, padahal itu penghalang untuk mendapatkan surga. Surga urudu ham tu maya. Surga idunya pikun. Pat kebahagiaan, pat kesenangan. Maka terjawab dengan salah sabuh ungkapan ulama dalam syarah kitab Hikam. Tu yang yak mita kesenangan dalam dunia, nyan kai yak mita takdir yang hana begod. Tapi walaupun kesenangannya hanya di surga, kebahagiaannya hanya di akhirat, tapi ketahuilah di dunia ini juga ada surga, tapi hanya taman, yaitu taman surga. Tahu pegah Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, beliau bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kamu melewati kebun surga, maka singgahlah. Farta'unyan sebetulnya dasar makna dari ra'yu, meredlah ni bahasa Arabnya. Yang merumpak kebun surga yu mered. Nyan ban dipakai bahasa sampai lagi-lagi penting kan. Sehingga li ulama gemaknai dengan halus, singgahlah dah kebun surganya. Sahabat dulu bertanya, qalu wa ma hiya riyadul jannah, apa itu kebun surga? Dijawab oleh Nabi, hilaquz zikri, tempat-tempat tempat orang berzikir. Kiba yang maksud berzikir? Dijawab oleh ulama tabi'in, majlis zikir itu adalah kan hanya majlis la ilaha illallah, tapi majlis ma'rifah halal wal haram. Nyamunan majlis zikir yang dimaksud dalam hadisnya adalah majlis ilmu. Karena berzikir tanpa ilmu juga bahaya. Orang karena ilmu ada hana berzikir akan na kemungkinan jauh dari bahaya. Cuman karena ilmu biasanya akan berzikir. Cocok kesimpulan, lagi-lagi ya Nabi anjurkan asai kalewat bak kebun surga, yakni majlis zikir merodinan.
piuh, bertanda bahwa itu anjuran Rasulullah untuk masuk surga di dunia sebelum ke taman surga di akhirat. Sehingga itu pertanyaan, pekan surga apa majelis ilmu? Apa ada enaknya? Pat mangan, pat kesenangan. Seandainya senang, pekan ramai orang hana teruh. Seandainya membahagiakan, pekan ramai orang bosan. Nabi han mungkin kepegah babuha. Mesti dia pegah tempat buat taman syurga. Padahal kan berlebihan tak tahan menyekan Nabi yang pegah ganyan. Hanjit Nabi pegah haba berlebihan. Seandainya maknanya hantar tu mengati kan Nabi salah pegah. Tanya mana yang salah. Hanjit tak ciptakan taman syurga di majlis ilmu. Pasti ada salahnya di kita-kita. Menyanyi taman syurga berarti he irumah truk kono bahagia. He batam mekat truk kono melegakan. He iblang, he ilaut menana pengajian bisa menyamankan. Irumah na persoalan, iluan na utang, tidak buat dia ke kesenangan. Menyanyi kalau datuk maya ke Nabi salah pegah, tanya na masalah. Pakan lam syurga tengun. Tidak buat tengun, yang ketengun lam syurga. Betul ke? Yang betul nak tengun. Yang mungkin salah baca doa baru baca bismillahirrahmanirrahim hayya wa amut mungkin. Lam syurga hanya tengun. Sebab lam syurga hakiki sehingga hana tengun. Karena dalam hadis an-naum akhul maut wa ahlul jannah la yamutu abada. Lam syurga hana tengun sebab pegah tengunnya ada wa mati. Berarti mati aduan, tengun ada Tuhan mati. Kepegah sedangkan ahli syurga tidak mati-mati selamanya. Mamanya hana aduan, pandai ada. Hana mati, hana tengun. Lam syurga tijim tengun mutur bawah. Di taman syurga pakan tengun. Mungkin kebahagiaan mungkinnya bisa bonyo cina. Artinya jadikanlah tempat-tempat majlis ilmu tempat pegadah stres, pegadah sentuh. Apalagi Nabi jelaskan oleh ulama kenapa tempat pengajian ini jadi taman surga, karena pegah fiha hayatul qulub. Lam tempat pengajian yang jid ke udai padi. Olehnya taharatun lin nufus. Jid kesuci bagi jiwa, geli hati, bersih rohani. Sehingga tanya hajat ke roh halus. Ya, sebabnya rohani kagli yang mungkin li legasi rohana. Ya. Dengan demikian maka anehlah bila na urang tegung yang syurga han mengkerling pi. Tegung yang taman-taman syurga hana merindu gepi. Sementara gawanya harapkan surga di akhirat, padahal jalannya di sini. Karena nah hadis seorang kaso yang ditempuh jalan pendidikan atau majelis ilmu, hakikatnya dia sedang menempuh jalan ke surga. Ada pigolom truh pada tidak ke abak jalan. Cuma menyeurang ke abak jalan surga karena harapan. Sebab ke abak jalan. Yalah dom urang bak jalan agaknya macam lampu dia kira ke. Ya pajan kerja. Sebab hana berjanja kadang dia pertanyaannya pajan truh. Paling tidak ada pihana pasti tak tanya-tanya penghuni syurga. Setidaknya kita sudah berada di jalannya dengan mengetahui berbagai kewajiban, terutama yang fardu'in katanya. Cuman yang tak sayangkan lehat menteng persoalan-persoalan masyarakat yang belum terjawab dalam setiap lini kehidupan. Politik belum berilmu, ekonomi kan dengan ilmu, bersosial kan dengan ilmu, malah bermuamalah kok le danyo yang kan dengan ilmu. Menalahi tu ka lagi yang cara, ka aku lagi yang laju. Je ke urang mekat, kan urang mekat berilmu. Je ke urang yang penyewa, kan urang yang menyewakan pakai ilmu. Je ke urang yang macam-macam dalam bab muamalat yang kadang-kadang belum tersentuh dengan ilmu. Nya mungkin kan salah beut tapi salah urang hana getem beut. Atau item cit kata ja beut han tak dumai. Pakan
terutama bab muamalat. Karena dari zaman ke zaman kurikulum majlis taklim dari nek tekan kitab yang tak pakai yang hana menyinggung muamalat. Yang mana pun dari pun masailai. Nya hana bab muamalat. Lehnya bab perukunan. Inan pi hana si muamalat. Ka tinggi betul kitab tak bab siarus salikin. Inan pi hana muamalat. Lomba sabilai. Inan pi hana si muamalat. Jadi yang lebutlah masyarakat muamalat. Dari poi tu biar mentawarah sampai ihlam muamalat. Ibadat menjanjan tak guys. Puasa cik hitung 3. Semayang 5 waktu hanya pi. Nah waktu-waktu zuhur, asar, hanam 3 puput. Di celah-celahnya mandum uranglah muamalat. Tapi terkadang muamalat kita dengan tidak menggunakan ilmu. Bola masalah muamalat terus berkembang seiring dengan bertumbuhnya kemajuan dunia. Hana tiga ke talimah lah kitab hana. Walaupun dia tak berkahwin dengan surah-surah lama. Tapi tiga ke masalah-masalah baru muncul, hukumnya belum ada. Kan belum ada sebenarnya. Agama tidak pernah luput daripada hukum. Coba tetamang lang WC kiban cara tadua ngan pe tetamang kiban cara tinggung. Agama mengatur. Mungkin golom tak domai karena hana ada berat. Kecontohnya yang masalah kontemporer terkini bejun. Yang tu masalah nanti mungkin karena abun fikah abun kiban abun pun jurusan. Mungkin agora-agora yang tu yang cok jurusan fikah kedua-dua. Itu mungkin jurusan lain makanya mangat belum pegah bejun. Yang lagi contoh jual beli catering. Walaupun alam jual beli, tapi gimana cara ada puas ya? Ladom kejuk peng je sejuta tengah nak kejok tu bu becut-becut. Ladom cok bu becut-becut tengah pada juk peng. Walaupun secara fikih muhawa ya. Tapi ho tak puas tiaknya. Sehingga diurang kang bubuknya mengedepa tam kang bubuk je. Kadang tak puas dalam sebuah surah mesti ada akad kadang. Atau dia hanya akad tapi harus ada syarat begini. Nya pida gedepa. Yang ketabah oleh masalah tapi kan terjadi kajian belum ada. Tu masalah tukang yang kurame tukang kerja yang iwa muhawa nabab dalam fikih tetapi kiban cara akadnya tiga mana walaupun hasilinan halal yang pajuhnya juga secara akhirat hana dituntut tapi tiga ke nanti hana akad dia kena syah kayak mana pun Polam na akad tapi akad pasid. Mupasid akad metang pegalih Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir nyai tamang dalam bahagian dosa kecil. Pajoh sah tapi akad hana kaji kedai syaubud. Ma menyonyan hana dapat dia uro dalam dai syaubud. Paseklah kita. Hana terdepu sebab pajan tak taubat karena dosa tidak kita sadari. Nyala muamalat tak pegah. Kok le yang belum tersentuh dengan ilmu-ilmu yang khusus bagiannya. Di masalah keluarga menancing yang boh suami boh istri fikih keluarga terkadang tidak diketahui le kalau mupom urinang padahal urang pajuh nafkah tapi kadang-kadang mereka merasa sebagai rumah tangga kongsi tewa lako tanya padut demi peng padahal urusan. Kenapa? Karena tidak tahu fikih keluarga. Nyan ho kan pekahanan pelemah-pelemah pada gaji 42 kali atau nyanyan. Padahal ganyan gajiku mana? Hai nafkahnya gaji ya. Nyan sagai tu gai. Pegawai rumah menanti itu nafkah mampu tanya aja. Nyan terima. Tetapi kenapa mereka melibatkan diri sampai sejauh itu? Fikih keluarga kurang. Pakailah bahaya yang hana wajib. Pakailah komplainlah bahaya yang kena kewajiban. Nyo persoalan. Masalah kurban menancit kejadian leweknya tawakilah bak panitia untuk sia kurban dan tu bagi-bagi urung poh nak mau tahu kagak wakilah nah yang cok sabah tumpuk ka pagun pajuh ramai-ramainya dia kecoknya pasal lekaidin walaupun tu tiga ga dia dapat dalam surah kaji karena ridha tetapi nak depa ya nyo persoalan walaupun kecil tapi kita bahas raya
Menyebab urusan ubud semakin terpubut, nyo akan terjebak dalam perkara-perkara besar yang tak anggap ubud. Tukum tua hayah yang berbahagia, le persoalan-persoalan yang sebenarnya menyata bahas pula urusan muamalat yang golong tupeh dengan ilmu, pula yang golong hadir bak majlis-majlis ilmu. Masalahnya, masalah keseharian, masalah setiap waktu, setiap saat, bahkan masalah tauhid, masalah tasawuf, masalah batin. Artinya, bek takarat rekno, tinggal redih. Di takarat redih ke tinggal rekno, nyo sabuh kecederaan dalam kehidupan. Kemudian, bacut tu, dunia nyo sebenarnya tempat kutukan. Ad-dunia wa ma fiha mal'unah. Dunia ngasonyo ci kenang kutuk. So yang hendak kenang kutuk. Al-alim, orang yang nailmeh. Soalam orang muta'alim yang yak murnau. Berarti yang pernau, yang nailmeh, yang murnau, yang yak tentu ilmeh, nyan ke orang yang aman dari kutukan. Yang lain tabi kena kutuk. Dipegah dalam kitab Ihya dikutip oleh Imam Ghazali tentang perkataan sira ulama, 3 hari mantang tapiyuh beget, hati jadi layu. Mamnya 3 minggu hana beget. Kau mati. Menya beget 3 minggu 3, nyan citok jak siram-siram kaya mati. Kau mati sebab ka 3 minggu, jak le beget, siram leloi kamu. Kau mati 3 minggu lương, jak lam, siram tak mati, ujung buat bersih lagi tak siram tiang listrik. Hai dimo-dimo. Nyo punya semangatnya pasang. Dan nama ingin menyelamatkan diri. Berarti tanya kata gunakan semangat untuk menggapai ridhanya dan kesenangan yang hakiki. Kon bak kesenangan yang tanya pegah-pegah guna. Hana kesenangan di tempat lain. Maka belajarlah untuk bisa senang di tempat ini walaupun sesusah apapun, walaupun sestres apapun persoalan di luar. Tapi terus kena bisa nyaman, terus kena bisa bahagia. Berarti menyeka laginya ka mampu dan jadikan tempat beratnya sebagai riyadul jannah, taman surga. Menyogolom berarti ada masalah. Ya, mudah-mudahan tanya baik je ke urang terkutuk, ada hanjak ke urang malim, ada hanjak ke urang berat. Yang jelas baik roh ke urang yang hana roh. Baik roh ke urang yang hana roh. Asal karuh ke urang roh, nyan karuh. Paling tidak kau berada di taman surga yang naidonya insya-Allah akan berada di taman surga akhirat. Paling tidak kau menempuh jalan ke surga, insya-Allah akan sampai nanti. Mudahan sama-sama memaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.